Assalamualaikum. Halo teman-teman kelas 7. Kembali lagi bertemu dengan Bu Mary di pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang letak dan luas Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Letak dan luas wilayah Indonesia itu berdasarkan dari astronomi, geografis, dan geologis. Mari kita bahas satu persatu. Adalah letak suatu garis khayal berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah teman-teman, garis lintang itu adalah garis khayal horizontal. Garis lintang sendiri sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis lintang membagi bumi sama rata bagian utara dan bagian selatan. Nah, perbedaan garis lintang menyebabkan perbedaan iklim. Nih, wilayah yang berwarna hijau itu beriklim tropis. Wilayah berwarna biru tua itu beriklim dingin. Sedangkan wilayah yang berwarna biru muda itu beriklim sedang. Sedangkan wilayah yang berwarna kuning iklim subtropis. Lintang Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Oleh karena itu, Indonesia berada di iklim tropis. Kan perbedaan waktu. Titik nol pada garis bujur dimulai di Greenwich, Inggris, dan dunia sepakat menyebut GMT. Garis bujur membagi bumi menjadi bujur timur dan bujur barat, dan berdasarkan garis bujur, Indonesia terbagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu WIB waktu Indonesia bagian barat, WIT waktu Indonesia bagian tengah, WIT waktu Indonesia bagian timur. Adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, letak geografis Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sedangkan benuanya adalah benua Asia dan benua Australia dengan 10 negara tetangga. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan, sedangkan sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan antara letak geografis Indonesia, baik positif dan negatifnya, simak ya. Dampak positif, banyak sekali dampak positif maupun negatif dari akibat letak Indonesia pada garis silang ini. Contohnya, letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan India. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Sedangkan dampak negatifnya yang merugikan yakni masuknya pengaruh budaya barat, contohnya pergaulan bebas, kesatuan, dan lain-lain. Masuk ke letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis itu adalah satu wilayah berdasarkan batuan-batuan atau kerak bumi. Berbentuknya berdasarkan letak geologis Indonesia dilewati 3 lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Indonesia juga dilewati 2 pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya di Indonesia rawan terjadi gempa tektonik karena penggerakan lempeng serta gempa vulkanik karena gunung meletus. Namun demikian, Indonesia menjadi daerah yang sangat subur dan memiliki banyak tambang mineral. Indonesia, Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan bahwa wilayah Indonesia terdiri daratan seluas 1.922.570 km persegi, sedangkan perairan di 3.257.483 km persegi. Nah, untuk pulau di Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Untuk garis pantainya sendiri sebesar 99.030 km. Bu, terima kasih. Sampai jumpa kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.